Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin nabiyina hatamin nabiyina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi pengetahuan. Mungkin ini bisa menjadi semacam pengingat atau pelajaran bagi kita semua. Dalam Islam, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernapas pasti akan menemui kematiannya. Ajal oleh Allah itu sudah ditentukan, tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Jika tiba waktunya, maka tidak memandang usia, ajal itu pasti akan terjadi pada setiap makhluk Allah yang bernyawa, terutama kepada manusia. Mungkin saya ingin memberikan sedikit pencerahan buat saudara-saudara sekalian. Kita ini hidup di dunia sebenarnya antri menunggu kematian. Antrian menunggu kematian yang begitu panjang. Nah, kita karena soal kematian itu soal gaib, maka kita tidak pernah tahu apakah besok, hari ini, atau sebentar, atau nanti, atau tahun depan giliran kita itu kapan. Nah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia ini tidak bosan, maka manusia diberi mainan untuk menunggu antrian kematian itu. Ada yang diberi mainan sebagai dokter, ada yang diberi mainan sebagai pengusaha, ada yang diberi mainan sebagai pejabat negara, ada yang diberi mainan sebagai politisi, ada yang diberi mainan sebagai tentara, sebagai dokter, sebagai pemulung, sebagai pedagang, sebagai macam-macam. Semua manusia diberikan kesibukan untuk memberikan pengalihan perhatian agar kita tidak jenuh menunggu antrian kematian itu. Jadi pada dasarnya kita ini, saya tegaskan lagi, menunggu antrian kematian. Karena kematian bagi seorang muslim itu sesuatu yang pasti. Jika datang waktunya, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Tiap-tiap benda, tiap-tiap makhluk yang ada di dunia ini sudah punya ajal. Dan kalau ajalnya tiba, maka tidak ada yang bisa dihentikan. Tidak ada yang bisa ditunda. Mau di laut, di udara, di rumah, di tempat tidur, lagi sedang tidur, sedang sholat, sedang berjalan kaki, sedang ngobrol, sedang olahraga. Jika memang itu sudah waktunya, tidak ada yang bisa menghalangi. Maka sebagai umat Islam, tentu kita berharap kepulangan kita itu dalam kondisi yang husnul khotimah. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi antrian mengantri untuk menunggu kematian ini? Ya, kita memperbanyak bekal sebanyak-banyaknya. Berbuat yang ma'ruf, tidak bermaksiat kepada Allah, menjalankan semua perintah-perintah Allah, tentu lewat arahan dan panduan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, lewat sunnah-sunnahnya. Semua ajaran-ajaran Nabi kita ikuti, karena Rasulullah SAW adalah panduan dan acuan kita. Beliaulah yang memberikan contoh segala hal dan manusia paling sempurna di bumi ini. Maka makhluk mulia inilah yang kita ikuti, sunnah-sunnahnya dan segala ajaran-ajarannya. Lalu kemudian kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, sambil kemudian kita berusaha berbuat baik dengan semata-mata bertujuan mencari ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, maka dari itu
Saya berharap ini memberikan kesadaran bagi kita sehingga kita tidak terlena mencari dunia, mengejar dunia, seolah-olah kita melupakan tugas kita sebagai makhluk Allah. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, itu tugas kita sesungguhnya. Tugas manusia di dunia ini hanya beribadah. Kalaupun kita disibukkan mencari kerja, mencari uang, itu hanya untuk karena sebagai jasad makhluk kita butuh makan, butuh mensupport diri dengan nutrisi dan lain sebagainya. Tapi itu secukupnya saja. Tidak pula membuat kita menjadi lupa diri, seolah-olah kita hidup tanpa tujuan yang jelas. Semoga ini bisa memberi pelajaran bagi kita sekalian dan menjadi pengingat kepada kita bahwa kapanpun kita bisa mendapat giliran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat pintu kematian, maka kita harus bersiap-siap mencari bekal sebanyak-banyaknya. Pada akhirnya amal ibadah kita itu yang menentukan diterima apa enggak karena rahmat dan kasih sayang Allah. Semoga ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.